Iskandar Muda, Sultan masa keemasan Aceh Darussalam. Namanya perkasa alam. Ada juga yang memanggilnya Dharma Wangsa, Tun Pangkat maupun Mereho Mekuta Alam. Namun, kita pasti lebih mengenal dengan nama Sultan Iskandar Muda. Biografi Sultan Iskandar Muda dan pergolakan internal di Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan Iskandar Muda masih mempunyai garis keturunan dari pendiri Kesultanan Aceh Darussalam, sekaligus keturunan laki-laki terakhir dari dinasti Mekuta Alam. Ia lahir di Banda Aceh pada tahun 1593. Ibunya bernama Putri Raja Indra Bangsa, sedangkan ayahnya bernama Sultan Mansur Shah. Besar di lingkungan istana Kesultanan Aceh Darussalam, perkasa alam memiliki kemewahan untuk mempelajari banyak ilmu dari berbagai guru dan ulama. Ia belajar ilmu falak dan filsafat dari Tengku Dibitai, seorang ulama yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian, belajar ilmu agama ia pelajari dari Syekh Abdul Qadir Ibnu Hajar. Ia juga mempelajari hal lain melalui guru spiritualnya, yaitu Syekh Muhammad Zamani yang berasal dari Makkah, Arab Saudi. Saat memasuki usia remaja, keluarganya terpecah. Kakeknya, Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1604 dikudeta. Kudeta tersebut dilakukan oleh pamannya yang bernama Sultan Ali Riayat Shah. Ketika kudeta berhasil dilakukan, kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam jatuh ke tangan Sultan Ali Riayat Shah. Namun sayang, Sultan Ali Riayat Shah gagal memimpin dengan baik yang justru membuat Aceh Darussalam menjadi terpuruk pada saat itu. Kepemimpinannya disebut-sebut sebagai periode yang penuh dengan kekacauan internal. Perkasa alam pun pergi mencari perlindungan kepada pamannya yang lain, yaitu Sultan Husain, raja dari Kerajaan Pedir di Pidia pada saat itu, daerah bawahan Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan Ali Riayat Shah yang mengetahui hal tersebut langsung meminta Sultan Husain untuk menyerahkan kembali perkasa alam. Namun, Sultan Husain dengan tegas menolak permintaan tersebut. Penolakan Sultan Husain tak main-main. Di bawah pimpinan perkasa alam, Sultan Husain dan pasukannya pun menyerang Kesultanan Aceh Darussalam sebagai bentuk pemberontakan. Sayangnya, pemberontakan atau penyerangan tersebut gagal. Perkasa alam justru tertangkap dan tak lama kemudian dimasukkan ke penjara. Memimpin serangan terhadap pasukan Portugis dan terpilih menjadi Sultan Aceh Darussalam. Saat itu, Kesultanan Aceh tidak sedang dalam keadaan yang baik. Ada ancaman dari Portugis yang siap menyerang kapan saja. Mengetahui hal tersebut, perkasa alam yang sedang berada di balik jeruji besi pun menawarkan bantuan. Ia bersedia memimpin serangan terhadap Portugis. Meskipun awalnya dilema, Sultan Ali Riayat Shah menyetujui permintaan tersebut. Perkasa alam menjadi garda terdepan memimpin rakyat dan pasukan Aceh Darussalam. Serangannya yang dipimpin oleh perkasa alam tersebut berhasil membuat Portugis ketar-ketir hingga memaksa Portugis untuk mundur. Mereka angkat kaki dari Aceh, seakan-akan tak ingin bertemu lagi dengan perkasa alam beserta pasukannya. Keberhasilan perkasa alam dalam mengusir Portugis secara tak langsung membuat namanya semakin populer dan melambung tinggi di tengah masyarakat. Hingga pada akhirnya saat Sultan Ali Riayat Shah meninggal pada 4 April 1607, perkasa alam langsung dinobatkan sebagai Sultan Aceh berikutnya. Ia kemudian mendapatkan gelar Sultan Iskandar Muda. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, banyak hal baik dan kemajuan yang terjadi. Kesultanan Aceh Darussalam benar-benar kembali pada masa jaya dan keemasannya. Padahal, umur Sultan Iskandar Muda saat itu masih terbilang sangat muda.
kisaran 18 sampai 19 tahun sudah menduduki tahta kerajaan. Tapi yang justru terjadi sebaliknya, ia mampu mengembalikan masa kegemilangan Aceh. Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga berhasil menyusun, menetapkan, serta melaksanakan berbagai konsep undang-undang dan peraturan secara adil dan universal. Strategi politik dan militer Iskandar Muda memperluas pengaruh Kesultanan Aceh Darussalam. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, seluruh wilayah semenanjung Tanah Melayu berhasil disatukan di bawah kekuasaannya. Luas wilayah Kesultanan Aceh kini dimulai dari Minangkabau sampai semenanjung Malaya. Awalnya, ia melakukan invasi ke daerah-daerah yang ada di sekitar wilayah kekuasaannya. Dimulai dari Kerajaan Delhi yang ditaklukkan pada tahun 1612, lalu Kerajaan Johor pada tahun 1613. Di tahun 1614, Bintan menjadi target selanjutnya. Lalu pada tahun 1618, ia juga berhasil menaklukkan Pahang. Kedah pun ikut ditaklukkan pada tahun 1619, hingga akhirnya Nias jadi target terakhir yang ditaklukkan pada tahun 1624 sampai 1625. Ekspansi perluasan wilayah ini diikuti dengan strategi mengatur dan membagi wilayah kekuasaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di bawah pimpinan Panglima Sago, wilayah tersebut dibagi menjadi 3 sago atau 3 desa. Meliputi Sago 22 Mukim untuk bagian tengah sebelah selatan, Sago 25 Mukim untuk bagian Aceh Barat, dan juga Sago 26 Mukim untuk bagian timur. Untuk wilayah luar Aceh, ada juga wilayah yang dipimpin langsung oleh Ule Balang Kunci. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil menjalin hubungan diplomasi perdagangan dengan berbagai negara asing. Selat Malaka yang kini ada di bawah kekuasaannya digunakan sebagai jalur perdagangan skala internasional. Barang dagangan dari Aceh Darussalam seperti beras, rempah-rempah, emas, perak, hingga timah pun diekspor ke luar negeri lewat jalur ini. Hal ini membuat Aceh Darussalam dikenal sebagai sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tak berhenti sampai di sana. Ia juga menetapkan aturan pajak bagi setiap kapal dagang yang singgah. Misalnya, kapal-kapal dari Eropa akan membayar pajak yang lebih tinggi daripada kapal-kapal yang datang dari pedagang Muslim. Aturan pajak ini diterapkan untuk menarik pendapatan, sehingga perdagangan dalam negeri pun akan semakin berkembang. Usaha tersebut tak mengkhianati hasil. Pendapatan Kesultanan Aceh semakin tinggi, sehingga berpengaruh pada kemajuan di bidang ekonomi. Hasil kekayaan yang melimpah ruah pun benar-benar bisa dinikmati rakyat Aceh secara adil. Bidang pendidikan tak lepas dari perhatian Sultan Iskandar Muda. Ia menerapkan kebijakan yang sistematis dengan bidang keislaman. Tujuannya agar mampu membina manusia untuk meneruskan pemerintahan Aceh Darussalam serta membina masyarakat. Alhasil, terciptalah pendidikan yang dimulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi meliputi menasah, rangkang, dayah, dayah tengkuci, dan jamiah Bait Ar-Rahman. Sultan yang tegas dan penyayang keluarga. Masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda memang benar-benar memperhatikan kepentingan agama, rakyat, dan kerajaan. Ia tak pernah pandang bulu dalam menghukum segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada. Contoh nyatanya, ia pernah merajam anaknya sendiri lantaran melakukan hubungan terlarang dengan istri seorang perwira. Pada saat akan merajam sang anak,
Sultan Iskandar Muda mengucapkan kata-kata yang menjadi patokan bagi rakyat Aceh, yaitu mati ane mepajirat gadah adat hana patamita, gadah bangsa tinggai kaum, gadah hukum releh agama, mate raja tinggai kerajin, gadah resam male petua. Meski demikian, Sultan Iskandar Muda adalah sosok yang sangat mencintai keluarganya, terutama istrinya. Sang istri yang bernama Putro Pang adalah seorang putri dari Kesultanan Pahang, Malaysia. Sebagai seorang pemimpin, Sultan Iskandar Muda tentu memiliki kesibukan yang luar biasa. Akibatnya, ia harus sering meninggalkan sang istri dan membuatnya merasa kesepian. Tak ingin membuatnya larut dalam kesedihan, Sultan Iskandar Muda pun membuat sebuah taman yang indah sebagai tempat bermain sang pujaan hati. Sultan Iskandar Muda juga membuat taman ini sebagai obat ketika istrinya merindukan kampung halamannya yang berbukit-bukit. Taman ini pun menjadi tempat favorit sang putri untuk menghabiskan waktu sambil menunggu kembalinya Iskandar Muda. Taman tersebut kini dikenal sebagai Taman Putro Pang. Banyak yang bilang tempat ini adalah bukti cinta Sultan Iskandar Muda kepada istri tercintanya. Akhir kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. 27 Desember 1636, Sultan Iskandar Muda wafat karena sakit keras yang dideritanya. Usianya saat itu baru 43 tahun yang masih terbilang belum terlalu tua. Ia dimakamkan di Komplek Pemakaman Sultan Aceh Kandang 11, Banda Aceh. Sekitar 350-an tahun kemudian, tepatnya 14 September 1993, Sultan Iskandar Muda dianugerahi gelar pahlawan nasional atas jasa dan kejayaannya dalam membangun dasar-dasar penting hubungan ketatanegaraan. Gelar tersebut mengacu berdasarkan pada SK Presiden RI nomor 77/TK tahun 1993. Nama Sultan Iskandar Muda pun kini banyak digunakan untuk penamaan beberapa tempat penting seperti Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Universitas Iskandar Muda, Taman Iskandar Muda, dan masih banyak lagi. Pada saat dirinya memimpin, Sultan Iskandar Muda berhasil membuat Aceh Darussalam mencapai masa keemasannya. Namun sayang, banyak pihak menyebut tak ada penerus Sultan Iskandar Muda yang mampu membuat Aceh sejaya saat Sultan Iskandar Muda memimpin.